Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh semangat dan kebersamaan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung dan membuka pikiran terhadap sebuah nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia sosial, yaitu mengenal dan menghargai perbedaan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan jembatan untuk saling memahami. Dunia ini penuh warna karena setiap individu membawa latar belakang, pemikiran, dan nilai yang unik. Ketika kita belajar mengenal dan menghargai perbedaan, kita memperkaya sudut pandang kita dan membuka pintu bagi kebijaksanaan. Setiap individu yang lahir pasti dengan identitas yang latar belakang yang berbeda. Ada yang berasal dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan lainnya. Dan ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam pidato ini, saya ingin mengangkat 2 poin utama sebagai bekal kita dalam hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Poin pertama, yaitu mengenal perbedaan adalah langkah awal menuju toleransi. Teman-teman sekalian, perbedaan adalah keniscayaan dalam kehidupan manusia. Setiap individu terlahir dalam lingkungan yang berbeda-beda. Latar belakang keluarga yang berbeda, suku, agama, bahasa, hingga kebiasaan sehari-hari. Namun, justru dalam keberagaman inilah kita dapat menemukan kekayaan sosial dan budaya yang luar biasa. Toleransi bukan berarti menghapus perbedaan atau menyeragamkan cara pandang, tetapi justru menghormati adanya keberagaman itu. Ketika kita mengenal perbedaan, artinya kita sedang berlatih untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas. Kita belajar bahwa tidak semua orang berpikir dan bertindak seperti kita. Dan itu bukan sesuatu yang salah, tetapi itu adalah bagian dari realitas sosial. Selain itu, mengenal perbedaan juga melatih empati. Kita mulai mampu merasakan apa yang orang lain rasakan, terutama mereka yang berasal dari kelompok minoritas atau yang sering disalahpahami. Nah, hal ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang inklusif dan damai. Jadi, mengenal perbedaan ini bisa diartikan membuka pikiran dan hati kita untuk belajar dari orang lain. Ketika kita mau bertanya, mau mendengar, dan mau memahami, kita akan menyadari bahwa perbedaan itu tidak membuat kita berjauhan, justru bisa menjadi jembatan untuk saling memperkaya satu sama lain. Seringkali permasalahan muncul bukan karena perbedaan itu sendiri, tetapi karena kita tidak mau mengenal perbedaan itu lebih dalam. Ketika kita tidak mengenal budaya atau keyakinan orang lain, kita mudah curiga, salah paham, bahkan cenderung menolak. Inilah akar dari intoleransi yang konflik sosial. Padahal, dengan membuka diri untuk belajar tentang perbedaan, kita akan menemukan bahwa di balik perbedaan itu ada nilai-nilai yang bisa memperkaya wawasan dan memperluas sudut pandang kita. Misalnya, mengenal adat istiadat suku lain akan membuat kita lebih menghargai cara hidup mereka. Mengetahui ajaran agama lain akan menumbuhkan rasa hormat dan empati, bukan kebencian. Maka dari itu, mari kita biasakan untuk mendengar sebelum menilai, mengenal sebelum menolak, dan memahami sebelum menghakimi. Karena dari pengenalan ini, dari
pengenalan inilah lahir rasa toleransi yang merupakan dasar dari kedamaian. Poin kedua yaitu menghargai perbedaan membentuk persatuan yang kuat. Teman-teman sekalian, menghargai perbedaan adalah fondasi penting dalam membangun persatuan yang tidak rapuh oleh konflik. Persatuan sejati bukan terbentuk dari keseragaman, tetapi dari kemampuan setiap individu untuk menerima dan menghormati keragaman yang ada di sekitarnya. Seringkali kita lupa bahwa perbedaan bukanlah ancaman, melainkan potensi. Ketika kita menghargai sudut pandang berbeda, kita memperkaya cara berpikir kita sendiri. Sikap menghargai juga mencerminkan kedewasaan. Tidak mudah mengutamakan kepentingan bersama di tengah perbedaan, tetapi justru disitulah ujian persatuan. Mampu menahan diri untuk tidak menyudutkan, mengejek, atau memaksakan kehendak adalah bentuk nyata penghargaan terhadap sesama. Teman-teman sekalian, ingatlah bahwa menghargai perbedaan berarti kita tetap bisa hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan atau pandangan yang berbeda. Menghargai tidak berarti setuju, tetapi berarti menerima bahwa orang lain punya hak untuk berbeda dengan kita. Nah, perbedaan ini bukanlah halangan untuk bersatu. Justru dengan saling menghargai perbedaan, kita bisa membangun masyarakat yang kuat dan harmonis. Menghargai di sini bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam sikap dan tindakan. Contoh sederhananya, ketika kita menghargai teman yang berbeda agama dengan tidak mengganggu ibadahnya, itu sudah menunjukkan penghormatan. Dan ketika kita tidak mengejek logat bicara teman dari daerah lain, itu adalah bentuk penghargaan. Dan ketika kita bisa bekerja sama dalam satu tim meskipun latar belakang kita berbeda, nah itulah kekuatan sejati dari persatuan dalam perbedaan. Bayangkan jika seluruh rakyat Indonesia menghargai satu sama lain tanpa memandang perbedaan. Kita akan menjadi bangsa yang damai, solid, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, marilah kita saling menghargai perbedaan tanpa memandang perbedaan itu sendiri. Menghargai perbedaan ini tidak membuat kita kehilangan jati diri. Sebaliknya itu menunjukkan bahwa kita punya hati yang besar dan pikiran yang terbuka. Untuk itu, marilah kita mulai dari hal sederhana dengan kenali perbedaan, pahami maknanya, dan hormati keberadaannya. Kita semua adalah bagian dari satu keluarga besar bangsa Indonesia. Dan hanya dengan mengenal serta menghargai perbedaanlah kita bisa menjaga kebersamaan dan memperkuat persatuan. Akhir kata, mari kita bangun Indonesia yang damai, adil, dan penuh toleransi dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.